Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam mubarakah ini kita sudah di malam yang ke-24 dari Syam Ramadan. Semoga kita semakin meningkatkan amalia Ramadan kita. Semoga kepahaman kita terhadap puasa ini juga semakin sempurna. Dan semoga juga kita ini menjadi orang yang tidak menyerah karena telah berlapar-lapar, dahaga menahan ini menahan itu. Semoga kita tidak menyerah itu sampai akhir Ramadan ini, bahkan untuk seterusnya. Jamaah tarawih rahimakumullah, sesungguhnya seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kita semuanya, khairul a'mali bil khawatim, sebaik-baiknya amal itu yang terakhir-terakhir, yang akhir-akhirnya nih. Kita sudah masuk di asyru awakhir min Ramadan, kita sudah di 10 terakhir Ramadan ini. Tentunya kita berkeinginan menjadi jawara Ramadan, itu pemenangnya. Itu artinya apa? Artinya kita tidak boleh lengah sedikit pun. Ya. Jangan sampai awakhir Ramadan sudah kita genggam sampai hari ini, tetapi kita masih malas membaca Al-Quran. Jangan sampai awakhir Ramadan ini sudah di depan mata kita, tetapi kita masih lalai untuk kemudian bergegas menuju masjid. Sebab kadang-kadang puasa yang kita laksanakan ini pun juga harus dipuasakan ya. Ya, kalau bahasa supinya puasa dipuasakan lagi itu. Kenapa? Karena para sufi melihat banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tujuannya aneh-aneh, Pak. Itu. Ya, tujuannya aneh-aneh. Tujuannya supaya tidak enak nanti orang bilang apa gitu. Orang pada puasa, anak TK pada puasa, kita tidak puasa. Sudahlah, kita puasa aja lah. Meskipun kadang-kadang agak kurang ikhlas itu. Orang seperti ini puasanya harus dipuasakan lagi itu. Sebab dia tidak paham tentang puasa itu sendiri. Itu. Kadang-kadang juga ada orang yang berpuasa karena dia berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga ada orang yang berpuasa karena dia daripada kita tidak ada kegiatan lain, orang semua pada berpuasa ya kita puasa juga lah. Itu. Ya. Akhirnya bahasanya itu macam bahasa tidak enakan gitu ya, tidak enakan. Jadi sudahlah, kita puasa sajalah. Mumpung sekarang lagi bulan puasa, jadi kita puasa aja. Ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau kepahaman kita sampai di situ jamaah tarawih rahimakumullah, berarti kita gagal memahami Ramadan itu sendiri. Rasulullah SAW di asyur awakhir Ramadan ini mengingatkan kita semuanya betapa semangatnya Rasulullah SAW ini menghadapi saat-saat terakhir dari Syam Ramadan ini. Sehingga beliau menguatkan kain sarungnya itu. Beliau mengurangi jatah-jatah tidurnya. Dia tahan ngantuknya, Pak. Kalau kita ini rata-rata kalau mengantuk dipiara ngantuknya. Tidak bisa dilawan. Padahal cuma ngantuk saja. Padahal sederhana saja kalau orang ngantuk itu. Cukup ambil air wudhu, selesai ngantuknya hilang. Tapi yang terjadi jamaah tarawih rahimakumullah, apatah lagi di waktu subuh, kita tidak bisa lagi mendengarkan ceramah agama. Kadang-kadang
Kadang-kadang penceramah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah pada kabur semuanya. Kenapa? Persoalannya sederhana karena dia tidak bisa menahan kantuknya. Padahal betapa mulianya orang-orang yang berada di majelis ilmu dalam keadaan ngantuk, dia tahan ngantuknya, Pak. Entah dia paham atau tidak paham, dia berusaha lawan rasa kantuknya itu. Entah dia ke toilet untuk berudu, lalu kemudian kembali lagi, dia tahan itu. Sebagai bagian dari kecintaannya kepada Ramadan itu sendiri. Sebagai bagian dari keberkahan Ramadan yang dia rasakan, sedikit lagi akan meninggalkan dirinya. Ya rahimahullah, tentunya juga kita banyak sekali melihat fenomena-fenomena aneh. Seharusnya di malam-malam Ramadan ini menjadi syiar-syiar Islam di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah kita ini. Tetapi yang terjadi jamaah rahimahullah, kadang malam Ramadan itu dipakai untuk keliuran kemana-mana. Padahal kalau kita mau paham betul, malam Ramadan itu tidak boleh kita keliuran kemana-mana kecuali kita datang ke masjid jamaah rahimahullah. Sebab puasa yang sering kita lupakan jamaah rahimahullah, yang sering kita lupakan bahwa malam Ramadan itu ada namanya qiyam, ya. Di samping siam, di malam hari itu kita qiyam, gitu. Di siang hari kita menahan diri, di malam hari kita disuruh menahan ngantuk kita, tahan itu ngantuk itu. Ya. Ya. Kalau kita jadi orang ini ngantuk saja kita bisa tahan, itu rasa-rasanya kalau ada musuh itu gampang sekali kita atasi. Tapi kalau ngantuk ini tidak kita bisa lawan, hujan keras saja pun kita tidak akan bisa bangkit itu. Ya, mau banjir ke banjir terserah saja. Jamaah rahimahullah, sekali lagi kenikmatan yang kita rasakan ini tentunya jauh berbeda kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina itu. Ya. Saya juga melihat beberapa masjid yang saya datangi ini jarang sekali doa-doa itu dipanjatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang berjasa besar terhadap kemerdekaan negeri kita ini Indonesia. Mereka juga tidak berhenti untuk mensiarkan kemerdekaan kita pada saat itu. Nah, yang terjadi apa jamaah rahimahullah? Di Palestina itu tidak ada lagi tempat yang nyaman itu. Ya. Mau keluar sedikit 1 menit itu tiba-tiba ada yang nembak, dia tahu dari mana itu. Ya. Para penembak-penembak itu tiba-tiba orang sangat ketakutan sekali itu. Sudah ketakutan, kelaparan lagi Pak, bayangin tuh. Sudah takut, lapar lagi kita. Ini kita kalau kita beda, sudah kenyang, ngantuk lagi gitu. Beda sekali, ya. Ya. Sudah lapar, ketakutan lagi. Tetapi apa yang terjadi, pemandangan-pemandangan yang sering kita lihat di malam-malam Ramadan, mereka tuh tidak menyanyiakan tuh malam Ramadan itu dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Sekalipun nyawa taruhannya Pak, untuk nyawa taruhannya. Ya. Kalau memang mereka harus mati ketika dalam keadaan sholat, tidak peduli. Ya. Sudah nyawa taruhannya. Mereka tidak mau kehilangan momentum berharga itu. Kedatangan bulan Ramadan. Mereka tidak mau mensia-siakan kedatangan Ramadan. Mungkin mereka ini adalah jawara-jawara Ramadan itu. Yang ketika keluar dari Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu. Allah angkat derajat-derajat mereka. Itu. Persoalan kita juga sampai hari ini jamaah rahimahullah, banyak orang juga ketika masuk Ramadan tidak terucap sedikit pun rasa penyesalan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Padahal Allah mengamparkan magfirana, ampunannya kepada kita semuanya. Tapi kadang-kadang kita lalai itu. Kita hanya berfokus pada pahala puasa, tapi kita tidak berfokus pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap malam Allahumma innaka afuun tuhib, kita merayu-rayu Allah Subhanahu wa taala hatta selesai Ramadan ini supaya Allah ampuni dosa kita. Tetapi rayuan-rayuan kita itu seakan-akan
tanpa penyesalan, sebatas ucapan saja. Harusnya kita kemudian di dalam hati sanubari kita itu ada penyesalan, harus ada ingatan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Barulah kemudian terasa itu ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Allahumma innaka afu. Allahumma ya Allah, engkau maha pemberi maaf. Maafkan kami ya Allah. Sambil kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, Pak. Betul. Jangan cuma ucapan saja diucapkan, tapi kemudian tidak itu terpatri di dalam hati sanubari kita masing-masing. Jangan sampai jamaah rahimakumullah kita keluar dari Ramadan ini, kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal sesungguhnya inti dari puasa Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu jawara Ramadan adalah mereka yang tak henti-hentinya merayu Allah, merayu ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua jamaah rahimakumullah, agar kita menjadi jawara Ramadan ini, meskipun barangkali ulama-ulama kita katakan di awal-awal Ramadan itu memang kita agak tergopo-gopo rasanya, ya. Agar kurang ikhlas misalkan. Tetapi diharapkan di akhir 10 terakhir Ramadan ini kita menjadi orang yang sangat serius sekali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama awal dan akhirnya, Pak, itu. Awalnya malas-malasan, akhirnya lebih malas lagi itu. Iya. Yang awalnya rajin sholat subuh di masjid, akhirnya tidak lagi datang ke masjid, diakibatkan terlalu kekenyangan, ketiduran. Iya. 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 Ketiduran, Pak, itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, jawara-jawara Ramadan, mereka yang menjaga malam-malamnya ini. Malam-malam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar kepada kita dan kita bermohon, Pak. Dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka Lailatul Qadar. Ya Allah, aku mohon padamu pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tidak mohon, Pak. Apa yang mau dikasih kalau kita tidak minta, itu persoalannya. Mau ditolong tapi tak pernah minta tolong itu. Itu persoalan kita hari ini. Ini orang mau ditolong tapi tidak pernah juga minta tolong itu. Iya. Dia mau tolong dirinya sendiri mungkin. Ya. Iya, berlagak jago sendiri itu. Jemaah rahimakumullah, kita jaga malam-malam kita. Minimal kita perbanyak membaca Quran sepanjang malam kita. Minimal kita perbanyak zikir kita di malam-malam Asyarul Akhir ini. Minimal malam-malam Ramadan ini, di akhir-akhir ini kita betul-betul serius memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Serius kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai taubatnya itu coba main-main saja, Pak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ramadan kelihatan tobat, setelah Ramadan kambuh lagi itu. Ya. Ya. Ya, orang bilang kambuhan ya. Musiman orangnya itu. Jangan seperti orang-orang yang keadaannya itu seperti bermain-main dengan taubatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha itu. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguhlah merugi orang-orang yang mengotorinya. Itu. Kita punya beban jamaah rahimakumullah di Ramadan ini, kita sucikan diri kita masing-masing. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulum an ra'iyatihi. Setiap kita ini ada pemimpinnya. Ya. Kita pemimpin bagi diri kita, minimal kita berusaha untuk kemudian mentadaburi dan memahami betul-betul hakikat puasa ini, dan lalu kemudian kita keluar dari Ramadan ini menjadi suci bersih. Diakibatkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Jawara-jawara Ramadan seperti itulah yang kemudian mereka lakukan jamaah rahimakumullah. Bukan yang berleha-leha, bukan yang bermalas-malasan, bukan yang menunda-nunda waktu, bukan yang mencari-cari alasan itu. Jangan sampai di akhir Ramadan ini alasannya paling banyak itu. Masuk waktu sholat, alasan inilah, alasan itulah, alasan capek cari uang, na'udzubillah min dzalik. Kalau alasan-alasan itu yang kita ungkapkan, sesungguhnya di dalam jiwa-jiwa kita ini ternyata masih terlalu banyak syaitan. Jamaah rahimakumullah. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam yang penuh mubarakah ini. Semoga kita terus bersungguh-sungguh dan tidak menyerah
dengan keadaan meskipun apa situasi dan kondisi kita, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita terus berjuang, bersemangat untuk mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.